Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus dalam seri Kingdom Transformation. Nah saudara, kita pada minggu ini mau belajar ya bagaimana kita bisa berubah lewat penderitaan. Nah, kita sudah melihat pembukaannya saudara, yaitu kita sudah belajar bahwa saudaraku, ya, salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mengubah kita serupa Kristus adalah lewat penderitaan. Mari kita baca ayatnya 2 Korintus pasal 4, 16 sampai ayat yang ke-17. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Paulus bilang, saudara, manusia jasmani kita atau manusia lahiriah kita, saudara, itu akan makin merosot. Ya, pada kenyataannya begitu kan? Kita kalau udah tua, ya, manusia lahiriah kita, yaitu tubuh dengan panca inderanya, saudara, itu makin merosot. Ya, tidak ada janji Tuhan akan memulihkan manusia lahiriah kita atau memperbaharui manusia lahiriah kita. Ya, artinya gini saudara, tentu kita harus jaga kesehatan ya manusia lahiriah kita, ya. Kita harus juga memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak akan memperbaharui manusia lahiriah kita sehingga kita makin muda. Tidak, saudara. Manusia lahiriah kita makin merosot, ya. Tapi ada janji Tuhan buat manusia batinia kita, saudara. Nah, dia berkata, manusia batinia kita itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, apa itu manusia batinia? Manusia roh, kalau istilah Abba Love Industry. Manusia roh itu apa, saudara? Yang di dalam, yang gak kelihatan tapi ada di dalam. Nah, itu termasuk roh kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, hati nurani kita, termasuk memori bawah sadar kita. Nah, ini semua, saudara, adalah manusia roh kita, manusia batinia kita. Nah, ini yang Tuhan mau perbaharui dari sehari ke sehari. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan perbaharui manusia roh kita sehingga kita makin serupa dengan Kristus? Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata caranya, saudara, Tuhan memperbaharui manusia roh kita adalah melalui apa, saudara? Penderitaan. Nah, Paulus menyebutnya penderitaan ringan. Ya, jadi kalau kita ngerti tujuan penderitaan, saudara, ya, dibandingkan nanti dengan kemuliaan kekal yang kita akan peroleh, saudara, itu nggak ada apa-apanya. Penderitaan itu kecil, saudara. Paulus sebutnya penderitaan apa? Ya, ringan. Menderita tapi ringan, saudara, ya. Nah, apa itu penderitaan ringan yang dia maksud? Kalau kita baca konteksnya, saudara, nah, itulah cara Tuhan membawa kita tiap hari, saudara, kepada kematian ego. Ya, itu dia. Jadi cara Tuhan, saudara, untuk memperbarui manusia batinia kita adalah lewat penderitaan tiap hari kita alami. Nah, ketika kita alami, saudara, penderitaan itu, melalui penderitaan itu, saudara, ego kita mati. Ketika ego kita mati, saudara, ya, apa yang terjadi? Kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, tahukah saudara, Kristus sudah ada di dalam kita. Ya, Kristus itu sudah ada di dalam kita. Ya, cuman dia terhalang, saudara, kehidupan Kristus terhalang untuk tampak ya di luar, saudara,
melalui ya yang disebut kedagingan kita, saudara. Yaitu tubuh kita yang di dalamnya masih ada keinginan daging, saudara. Nah, tubuh kita yang, saudaraku, menutupi ya kehidupan Kristus yang di dalam itu, saudara, harus dimatikan. Barulah kehidupan Kristus keluar, nampak melalui tubuh kita. Ya, saudara. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Oleh sebab itu kita baca 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, saudara, ayat ini bilang, kami yang masih hidup ini, ya, saudara masih hidup ya, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Terus-menerus, saudara. Ya, tiap hari diserahkan. Ya, perhatikan, diserahkan. Bukan menyerahkan diri, diserahkan. Berarti pasif. Berarti ada orang yang menyerahkan kita. Siapa orang ini? Ya, jelas adalah Bapa di surga, saudara. Bapa di surga menyerahkan kita ya kepada maut karena Yesus. Ya, alasannya karena Yesus. Ya, kita diserahkan tiap hari, saudara. Diserahkan. Ya, kadang-kadang sehari itu bisa ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, bisa berkali-kali, saudara. Ya, pokoknya tiap hari ada aja kita diserahkan, saudara. Kepada apa? Maut, kepada kematian-kematian. Ya, saya sebut ini kematian-kematian kecil, saudara. Ya, jadi tiap hari ada kematian-kematian kecil. Ya, contohnya, saudara, nanti kita lihat lebih detail, ya. Kita ada konflik dengan pasangan kita. Nah, itu sebenarnya Tuhan bawa kita kepada kematian kecil. Ya, waktu kita ambil keputusan, Tuhan, saya mati, nanti lewat itu, saudara, dalam hubungan suami istri, kehidupan Kristus mulai muncul. Ya. Nah, kenapa Tuhan mau kita, ya, saudara, dibawa kepada kematian? Apakah Tuhan itu sadis, jahat, nggak bisa lihat orang senang, ya, mesti nyerahin kita kepada kematian? Saudara dengar. Karena tidak ada cara lain untuk hidup Kristus menjadi nyata lewat tubuh kita ini, saudara. Tidak ada cara lain selain melalui kematian ego. Tidak ada cara lain, saudara. Makanya itu satu-satunya cara. Ya, tanpa kematian tidak ada kehidupan. Ya, tanpa rasa sakit tidak ada, saudaraku, ya, hal yang kita dapatkan. No pain, no gain. Ya, no death, no life. Ya, jadi saudara, itu cara Tuhan bawa kita kepada kematian. Nah, lalu saudara, ya, ada juga kematian yang cukup panjang, saudara. Ya, kadang-kadang saudara perlu seminggu baru mati prosesnya. Ada yang sebulan. Ada yang bertahun-tahun, saudara. Saya pernah mengalami, saudara. Saya diremukkan setelah 26 tahun, saudara. Ya, dalam satu masalah yang simple sebenarnya. Tapi perlu 26 tahun saya baru remuk, saudara. Ya. Nah, jadi kematian-kematian itu beribu-ribu. Ya, bahkan ada yang bilang berjuta-juta, saudara. Seorang hamba Tuhan menulis buku judulnya, ya, A Million Way to Die. Ya, jadi 1 juta cara untuk mati, saudara. Ya, jadi saudara nggak bisa menghindar. Kalau saudara ikut Yesus, pasti Yesus tiap hari bawa saudara kepada kematian-kematian. Nah, ini yang orang Kristen nggak pernah tahu. Mereka pikir ikut Yesus tenang, saudaraku, ya. Ikut Yesus itu, saudara, ya, pokoknya nyaman. Senang, betul senang, saudara, ya.
Tapi saudara, bukan berarti kita ikut Yesus nggak ada masalah, nggak ada pembentukan. Enggak, ada pembentukan, saudara, lewat penderitaan. Ya, nah kemudian saudara, kalau Tuhan bawa kita kepada kematian, apa bagian kita untuk saudara kita bisa mati benar? Nah, ayat yang ke-10, kita mundur satu ayat. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, cara kita mati adalah pikul salib, saudara. Menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Nah, cuman banyak orang nggak ngerti apa artinya menyangkal diri dan pikul salib tiap hari. Ini dia. Ya, pikul salib itu bukan gini, saudara. Kita ya bunuh diri kita. Mati kamu Edi, mati kamu. Ya. Jadi yang kita bawa bukan kematian diri kita, saudara. Tidak ada ayatnya kita disuruh bunuh diri, matiin diri kita. Ya. Tapi di sini dibilang kami senantiasa membawa kematian Yesus. Ya, jadi kita yang kita pikul kematian Yesus, bukan kematian kita, saudara. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena kita, saudara, ya, udah mati bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Jadi kita nggak perlu matiin diri kita. Wong kita sudah mati. 2000 tahun yang lalu sudah mati bersama Kristus. Jadi cukup kita mati dengan iman. Cukup kita bilang, Edi, kamu sudah mati bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Enggak, kamu sudah mati, Edi. Kamu sudah mati. Confess, percaya itu. Ya, maka ayat selanjutnya dibilang, karena kami percaya, kami berkata-kata. Confess. Ya, kita apa ya? Dengan iman kita ngotot, enggak, saya sudah mati. Nah, waktu saudara ngotot saya sudah mati, nanti dia dalam kenyataannya dia mati. Waktu dia mati itu saudara, kehidupan Kristus keluar. Nah, kita mulai lihat, kok saya berubah ya. Saya berubah makin sabar. Saya berubah ya makin lemah lembut. Saya berubah ya makin hidupnya seperti Kristus, penuh kasih, ya tidak lagi marah-marah, saudara, ya. Nah, itu yang kita perlu tahu, saudara. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, ya, apa yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada kematian, saudara? Penderitaan apa aja? Nah, kita lihat ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Yang pertama, ya, kita ditindas. Ini penderitaan emosional, saudara. Nah, seringkali ini lewat konflik, disalah mengerti, kita ditolak, kita diperlakukan gak adil, saudara. Ya, ataupun ya kadang-kadang kita salah juga, saudara. Ya, terjadi konflik. Nah, ini penderitaan emosional. Dipakai Tuhan untuk bawa kita kepada kematian. Waktu kita mati terhadap ego, nanti kehidupan Kristus menjadi nyata. Yang kedua, kami habis akal namun tidak putus asa. Apa ini, saudara? Ya, habis akal ini penderitaan mental. Saudara pernah nggak bilang begini, aduh saya pusing. Saya udah bingung mau bikin apa lagi ya. Aduh, habis pikir saya. Ya, saya udah nggak ngerti mau bikin apa lagi. Nah, itu penderitaan mental, saudara. Tuhan izinkan kita mentok. Kita bingung. Disitulah, saudara, kita mati terhadap ego. Waktu kita mati terhadap ego, kehidupan Kristus menjadi nyata. Selanjutnya, saudara, kami dihempas, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini apa? Penderitaan sosial, saudara. Ya, jadi kita ditolak, dianiaya. Ya, karena apa, saudaraku? Karena kebenaran. Ya, nah ini juga kalau saudara berespon dengan benar, ya, saudara akan dibawa kepada kematian.
Dan lewat itu kehidupan Kristus menjadi nyata. Makanya orang yang tidak menolak aniaya, ya, yang saudaraku, embrace persecution, ya, saudara lihat itu gereja paling revival di negara-negara yang ada aniaya dan orang Kristen ya merangkul aniaya itu, saudara, tidak menolak, tidak lari, ya. Artinya gini, saudara, ya, kita kalau dianiaya memang kita menghindar, saudara, ya, tapi dia tidak berdoa, Tuhan, jangan sampai ada aniaya lagi. Tapi kalau ada aniaya, ya mungkin dia lari karena takut dibunuh, saudara. Oh, pasti secara manusia. Tapi dia embrace bahwa aniaya itu, ya, saudara, adalah bagian dari apa, saudara? Ya, bagian dari karena kita percaya Yesus, saudaraku. Ya, kita dianiaya. Terus apa lagi, saudara? Dihempaskan, ya, namun tidak binasa. Nah, ini penderitaan jasmani. Paulus, saudaraku, di dalam dia ya menjadi seorang rasul, melayani sebagai seorang rasul nggak gampang. Ya, dia sering mengalami dirampok, ya, kelaparan, kedinginan, karam kapal, terkatung-katung di laut. Ya, saudara, tidak mudah melayani Tuhan itu. Ada penderitaan fisik. Kalau saudara berespon dengan benar, ini adalah penderitaan fisik yang diizinkan Tuhan untuk membawa kita kepada kematian sehingga kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, saudara berkata, kan itu buat rasul-rasul saja penderitaan itu. Saya kan bukan rasul. Tunggu dulu, saudara. Kitab Filipi 1:29-30 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Wow, ternyata, saudara, ya, ternyata semua orang percaya dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Dia, tapi juga untuk menderita penderitaan yang sama seperti yang rasul-rasul alami, yang Rasul Paulus alami. Ya, tentu bentuknya mungkin lain, tapi prinsipnya sama. Kita akan mengalami 4 macam penderitaan ini, saudara. Penderitaan emosional, penderitaan mental, penderitaan sosial, dan penderitaan jasmani. Ya, mari kita embrace, rangkul penderitaan itu, saudara. Jangan ditolak, jangan menghindar, ya, rangkul. Maka, saudara, kita akan mengalami transformasi manusia batin makin serupa Kristus. Gereja yang menolak aniaya, menolak penderitaan, nggak akan serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, saudara, yang terakhir, ya, mengapa harus mati terus-terusan, berkali-kali lewat penderitaan, saudara? Kenapa mesti berkali-kali? Alasan pertama, karena hidup Kristus itu banyak aspeknya. Ya, jadi karena banyak aspeknya, saudara, ada aspek di dunia keuangan, di keluarga, di studi kita, ya, dalam pekerjaan kita. Jadi banyak aspeknya. Makanya kematian terhadap ego juga banyak aspeknya, saudara. Makanya kita ada aja yang Tuhan izinkan lagi, mati lagi, mati lagi, mati lagi. Banyak aspeknya. Kedua, karena kematian adalah sebuah proses. Ya, ada kematian itu angel, kata bahasa Jawanya, saudara. Lama matinya. Ya, ya, perlu proses, ya kan? Orang mati jasmani aja ada prosesnya. Ya, setengah mati dulu, atau seperempat mati dulu, terus setengah mati, habis itu pingsan, ya, saudara, habis pingsan koma, habis koma titik, ya kan, saudara. Nah, mati aja ada prosesnya, kematian jasmani. Sama juga secara, saudaraku, jiwani, ya, ada proses kita, saudaraku, mengalami kematian ego. Makanya perlu berkali-kali, terus-terusan, ya, saudara, kita mengalami kematian. Yang terakhir, karena kematian itu perlu dipertahankan. Sekalipun kita udah mati, saudara, kita nggak boleh bilang, hore, udah beres. Enggak.
Ya, ego mati itu artinya gini, saudara. Ego itu kayak per yang ditekan. Ya, kalau dia udah ditekan sampai di sini, itu artinya mati. Mati itu bukan berarti dia nggak ada tenaga, nggak hidup. Dia masih ada, masih hidup, tapi dia tidak bekerja. Ya, makanya kita nggak boleh lupa, jangan dilepas. Lepas, toyong, wah, dia bekerja lagi, saudara. Jadi, ego yang udah mati, mesti dipertahankan tetap mati, saudara. Nah, itulah yang kita belajar tentang perubahan lewat penderitaan. Tuhan memberkati kita.